Ya, Kalau untuk menjadi sarjana akuntansi, ya, memang butuh waktu 4 tahun. 4 tahun. Tapi untuk menjadi orang yang paham dan terampil dalam bidang akuntansi, bisa 4 bulan. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Santa Viola di YouTube Podcast Official SMK Bina Kerja. Yang pada kesempatan hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Yosi. Dan merupakan beliau adalah seorang doktor akuntansi satu-satunya yang ada di Purwakarta loh teman-teman. Dan satunya lagi adalah ada Bapak dari kepala sekolah nih. Kepala sekolah mana? Tentunya kepala sekolah di SMK Bina Kerja. Waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Pak Dokter dulu atau saya dulu? Oh, biasanya yang harus memperkenalkan diri itu biasanya tuan rumah. Tuan rumah dulu. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Nama saya Makfur, selaku Kepala Sekolah SMK Bina Kerja dan saat ini dilantik juga menjadi Kepala Sekolah SMK Farmasi Medika Farma di Purwakarta. Selamat sore Pak Yosi. Selamat sore. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Kita sangat susah ini untuk mengatur waktunya, agak susah ini. Ya, walaupun sering berkomunikasi di dunia maya ya, untuk bertemu langsung agak sulit. Iya gitu. Jadi ternyata alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan waktu yang sama sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Iya. Saya sebenarnya ini saya juga pengen tahu ini. Pak Fitra Yosi itu kan satu-satunya dokter akuntansi. Wah, pertama lulusan dari Unpad, ya kan? Terus satu alma mater. Cuma saya kan dulu kan administrasi bisnis S2 Unpad, baru S2, tapi sekarang baru ngambil S3-nya di UI. Beda ini. Pak Fitra Yosi itu satu-satunya dokter akuntansi di Purwakarta. Nah, ini aku seperti apa Pak? Ya. Setelah dialami di Purwakarta, gimana? Silakan kenalan dulu Pak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih undangannya Bapak Kepala Sekolah. Jadi kalau SMK Bina Kerja ini sudah cukup terkenal di Purwakarta. Dan Bapak Makfur ini jangan hanya di Purwakarta Pak. Dan di Purwakarta itu sangat terkenal. Oh, sangat terkenal. Kalau di luar Purwakarta terkenal. Terkenal. Ya. Jadi Bapak Makfur ini siapa? Viola ya? Viola. Jadi Bapak Makfur ini teman lama saya. Ya. Dan beliau itu sekaligus guru saya sebenarnya. Nah, jadi guru saya, saya banyak belajar dari beliau. Jadi kita sharing. Ya. Tadi terkait dengan akuntansi. Memang apa yang disampaikan sama Pak Makfur atau Viola, memang pertumbuhan minat akuntansi di Purwakarta itu memang agak rendah gitu. Itu bisa kita lihat dengan nyata, kita lihat dari komposisi baik siswa ya yang mengambil jurusan akuntansi maupun mahasiswa di perguruan tinggi yang mengambil jurusan akuntansi. Ini mungkin juga bisa kita lihat secara fakta di lapangan di sekolah yang kebetulan Pak Makfur pimpin. Kira-kira bagaimana kondisinya gitu? Nah, ini juga sama Pak. Jadi orang itu baru mau ngambil jurusan itu sudah mikir akuntansi hararese, akuntansi susah. Apa betul gitu menurut Pak Dokter ini? Jadi trik-triknya supaya akuntansi yang zaman dulu itu bilangnya susah, tetapi disukai. Jadi yang disukai itu tidak hanya hasil hitungan uang, tetapi cara menghitungnya juga harus disukai supaya tidak terjadi human error. Iya. Itu kan? Betul Pak. Jadi memang image yang beredar di lapangan, memang banyak yang mengatakan bahwa akuntansi itu susah dan sulit. Itu sudah menjadi sudah menjadi kesan yang turun-temurun di kalangan mahasiswa gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sebuah kampus contoh kampus ekonomi contohnya itu apabila terdiri dari 10 mahasiswa itu yang jurusan akuntansi paling hanya 3. Nah, 7-nya itu adalah jurusan yang non akuntansi gitu loh. Padahal kalau kita lihat akuntansi itu sebenarnya adalah
ilmu dari cabang ekonomi yang paling muda sebenarnya. Kalau kita lihat ya, ekonomi itu kan terbagi 3 sebenarnya. Betul. Yang pertama, yang paling tua itu adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Nah, terus yang kedua itu, yang tengah itu manajemen. Manajemen. Yang paling bontot itu sebenarnya akuntansi. Ya. Yang agak lucunya kenapa orang lebih takut pada yang bontot? Harusnya orang kan takut sama yang lebih tua sebenarnya. Jadi memang kalau kita lihat dari situ, ini kita melihat seperti ini ya, seperti seperti piramida. Dimana kalau seandainya ilmu ekonomi mungkin itu agak speknya agak luas. Ya. Manajemen agak dipersempit lagi. Ya. Dan akuntansi lebih sempit lagi, sehingga memang belajar akuntansi itu materinya jauh lebih sedikit ketimbang manajemen. Apalagi kalau dibandingkan dengan ilmu ekonomi jauh lebih sedikit lagi. Tapi harus detail dan fokus. Ya. Nah, sehingga detail dan fokus itu terkadang itu membuat sebagian mahasiswa ataupun siswa itu merasa gerah gitu loh. Ya. Gerah dalam pengertian apa? Sesuatu yang detail itu kan membutuhkan apa? Membutuhkan keseriusan, ketelitian. Ketelitian Harus teliti. ya. Dan detail itu membutuhkan ketelitian, keseriusan. Nah, itulah yang membuat kesan bahwa akuntansi itu seram sebenarnya. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya buktinya contohnya kayak sekarang gini, Pak Fitra Yosi aja bisa menggelar doktor akuntansi. Betul. Berarti akuntansi nggak susah sebenarnya ya. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat, akuntansi itu kan akuntansi bagian dari ekonomi. Ya. Ekonomi bagian dari ilmu sosial. Dan manusia ini kan makhluk sosial. Ya. Ya. Kalau seandainya kita lihat ilmu itu dibagi 2, ilmu alam sama ilmu sosial. Nah, akuntansi itu bagian dari ilmu ekonomi, ekonomi itu bagian dari ilmu sosial. Ya. Ilmu sosial itu apa? Ilmu yang betul-betul hidup dalam masyarakat. Gitu loh. Itu yang betul-betul hidup dalam masyarakat. Sehingga apabila kita mempelajari akuntansi itu sebenarnya kita mempelajari kehidupan. Kita mempelajari kehidupan sosial dalam masyarakat gitu. Cuman terkadang prakteknya sudah kita lakukan. Tapi teorinya apabila kita pelajari di kelas, apalagi dengan menggunakan bahasa asing, dengan menggunakan literatur asing, seolah-olah akuntansi itu sulit jadinya gitu loh. Iya. Padahal kalau sudah digeluti tidak. Sebagai contoh begini, sering kita mendengar istilah dalam akuntansi itu konsinyasi gitu contohnya. Konsinyasi ya. Konsinyasi. Padahal itu sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita jauh-jauh hari gitu loh. Contohnya Viola menitipkan bala-bala di warung. Di warung. Iya. Nanti sore-sore Iya, nanti sore-sore diambil. Iya. Itu kan dalam akuntansi kan namanya itu kan konsinyasi. Konsinyasi. Nah, cuman gara-gara memang itu prakteknya itu ada di Indonesia, nanti praktek itu ditulis oleh penulis asing ya dengan menggunakan bahasa Inggris, terus kita mempelajarinya dari Indonesia gitu loh. Sehingga kita terjadi kesalahpahaman atau miss dalam hal memahaminya. Padahal kalau seandainya kita lihat ruh yang sesungguhnya seperti konsinyasi tadi itu kan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Yang notabene-nya itu mereka belum tidak tahu itu akuntansi itu apa gitu loh. Sebenarnya kalau zaman saya dulu sekolah Pak, waktu SMEA ya, itu ada jurusan tata buku, bookkeeping dan sebagainya. Kesininya diganti menjadi accounting. Sebenarnya apa bedanya gitu loh. Jadi dari tata buku saya suka. Setelah namanya accounting, jadi sien gitu. Jadi mau masuk jurusan akuntansi, jadinya kan takut gitu kan. Jadi kebetulan Pak, saya juga bersyukur. Alhamdulillah saya hidup dari 2 zaman itu. Zaman? Saya kebetulan lulus SMA itu tahun 91. Dan saya sempat belajar akuntansi gaya Belanda. Yang disebut dengan hitung dagang. Bon A, bon B. Dan tahun 91 itu pergeseran dari Belanda ke Amerika. Dari Belanda ke Amerika. Jadi kalau kita dulu belajar akuntansi itu ada yang namanya hitung dagang. Hitung dagang. Itu jauh lebih susah sebenarnya daripada akuntansi yang saat ini sebenarnya. Jauh lebih susah sebenarnya. Nah, sekarang namanya akuntansi ya, lebih populer dengan nama akuntansi. Padahal sebenarnya itu sama seperti kalau dulu kita kiblatnya ke Belanda. Nah, kalau saat ini kita kiblatnya sekarang ke Amerika. Tapi sama-sama kiblat itu bagus di dalam ilmu keuangan sebenarnya. Ya, secara ilmu sebenarnya sama sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat gini. Dulu waktu hitung dagang yang berkiblat ke Belanda itu justru sebenarnya itu jauh lebih detail sebenarnya. Justru jauh lebih detail ketimbang akuntansi saat ini sebenarnya. Cuman terkadang sekarang akuntansi itu juga
memperluas sayapnya, ya, sudah memperluas sayapnya, bukan hanya sekedar mencatat saja sekarang. Sekarang mulai dari awalnya itu mulai dari mengungkapkan, menilai, melaporkan, dan juga sudah mulai merencanakan. Jadi tidak hanya mencatat transaksi. Iya. Kalau dulu kan betul transaksi kan gitu. Betul. Transaksi ada beli ini, menjual dan lain sebagainya. Itu dihitung di dalam jurnal dan lain sebagainya. Sehingga jadilah buku besar. Terus jadilah laporan keuangan seperti itu kan? Iya. Berarti kalau akuntansi mudah, berarti anak-anak SMK, anak SMP yang mau masuk SMK nggak usah terlalu takut. Ya? Harusnya begitu. Ya. Dan kalau kita lihat ya Pak, fenomena ini, saya juga kadang-kadang heran juga melihat gini, kenapa kok bisa akuntansi itu disebut sulit gitu loh? Ya. Sehingga apa? Dalam nyatanya, di mahasiswa ya, itu mereka banyak yang takut untuk mengambil jurusan akuntansi. Ya. Padahal kalau seandainya kita lihat, saya sebenarnya ada sebuah cerita Pak sebenarnya. Iya. Saya sebenarnya cerita begini. Nanti ceritanya kalau diceritain panjang nggak? Nggak panjang berarti nanti bisa sesi berikutnya. Boleh. Jadi sebenarnya ceritanya tuh gini Pak. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan praktek-praktek akuntansi itu dalam kehidupannya sebenarnya. Tapi di saat dia mempelajarinya secara teori, dia mengalami kesulitan gitu. Padahal sebenarnya praktek itu sudah dia lakukan. Sudah dilakukan. Contohnya Viola. Viola naik angkot ke kampus bareng sama teman-temannya. Terus di saat itu Viola bayarin ongkos temannya. Sama Viola dihitung. Terus dihitung bagaimana caranya Viola mencatat. Terus temannya bagaimana juga cara mencatat. Cara membayarnya. Terus sopir angkot yang terima uang bagaimana? Kita berangkat bertiga. Kebetulan saya yang bayarin. Pak Kepala Sekolah saya yang bayarin. Viola saya juga yang bayarin. Cuma dia Pak Kepala Sekolah, Bapak harus bayar ke saya ya. Berarti Bapak hutang ke saya. Viola karena cantik nih. Ya udah Viola nggak usah bayar, biar saya aja yang nanggung. Bukan cantik tapi manis, Pak. Iya, benar. Jadi manis. Jadi udah biar saya aja yang bayar, contoh gitu ya. Akhirnya contoh ke Bapak, saya sifatnya Bapak hutang ke saya. Terus ke Viola, saya sifatnya pemberian. Pemberian. Dan uang ini kan saya berikan ke sopir angkot. Saya bayar ya kalau 5.000, 15.000. Saya berikan 15.000. Pertanyaannya, sopir angkot nyatatnya bagaimana? Terus Bapak nyatatnya bagaimana? Viola mencatatnya bagaimana? Dan saya mencatatnya bagaimana? Nah, kalau saya yang jelas, kalau saya mencatatnya, pertama, uang saya hilang 15.000. Tapi saya punya piutang ke Bapak 5.000. Oh, namanya piutang. Saya punya piutang. Kalau Bapak yang nyatatnya, Bapak punya hutang. Punya hutang ke saya. Betul. Biaya angkot, biaya ongkos angkot, kreditnya hutang. Bapak punya hutang. Biaya bertambah, hutang bertambah. Sebenarnya mudah ya kalau sebenarnya. Jadi sebenarnya Pak, saya setelah memahami akuntansi itu saya penasaran. S1, S2 saya belajar. Saya penasaran belajar akuntansi. Rupanya ternyata akuntansi itu gampang sebenarnya. Sehingga banyak diminati oleh anak-anak eksak sebenarnya. Anak-anak eksak banyak yang senang dengan akuntansi. Kenapa? Karena menantang dan menarik. Sekarang kan Bapak lulus doktor akuntansi, perguruan tinggi nomor wah di Indonesia seperti itunya. Itu kalau sudah ngambil doktor akuntansi, itu kira-kira ilmu-ilmu apa lagi yang didapat? Mungkin, jadi rata-rata Pak, yang lulusan akuntansi kan orangnya jadi orang kaya-kaya kabeh gitu kan. Jadi kalau kita ngambil jurusan akuntansi itu Pak, kalau nggak kaya minimal kita menghitungkan penghasilan orang kaya. Oh gitu. Jadi kalau seandainya kitanya yang nggak kaya, minimal kita menghitungkan penghasilan orang kaya. Oh, menghitungkan penghasilan orang kaya gitu loh. Jadi istilahnya kan jangan sampai orang kaya salah hitung. Makanya dibantulah orang-orang yang ilmuwan. Betul. Itulah yang disebut dengan sekarang Pak, dengan berdirinya kantor jasa akuntan, KJA, kantor akuntan publik. Itu kan sebenarnya profesi-profesi yang notabene-nya ada di jurusan akuntansi. Dia bisa mendirikan kantor jasa akuntan, kantor akuntan publik. Itu kantor apa? Itu kantor konsultan. Oh, kantor konsultan. Konsultan bagi siapa? Konsultan orang-orang yang membutuhkan jasa akuntansi. Jadi orang kaya yang mau bayar pajak contohnya kan menghitungnya kan bingung, Pak. Oh iya, dia harus bikin laporan keuangan dulu. Berarti kan harus membuat laporan keuangan dan sebagainya. Sebenarnya kalau akuntansi itu Pak, kita sikapi, kita pelajari dengan santai. Saya yakin, saya juga merupakan sebuah tantangan bagi saya. Saya doktor ilmu akuntansi. Ini tantangan buat saya.
bahkan dulu pernah di TVRI dulu matematika itu mudah. Masa akuntansi masa tidak mudah itu. Berarti Padahal lebih mudah akuntansi dibanding matematika. Padahal secara ini Iya. akuntansi jauh lebih mudah sebenarnya ketimbang matematika. Iya. Tapi di matematika ada sebuah program dulu pernah saya lihat di TV di Iya. TPI waktu itu. Iya. Matematika itu mudah. Dan saya mendapatkan suatu keinginan saya gitu. Saya ingin membuat bahwa akuntansi itu mudah. Iya. Insya Allah nanti akan dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini bisa menggugah pendengar untuk menghilangkan image, ya, untuk menghilangkan Akuntansi image. susah. Wah, akuntansi susah. Akuntansi adalah mudah. Akuntansi itu mudah. Dimulai dari kata-kata itu dulu. Oh gitu, akuntansi adalah mudah. Mudah. Terus ini kan mudah bagi Pak Dr. Fitra Yosi ini teh. Jadi kan Bapak itu kan di kantor pajak sudah berapa lama Pak? Sejak tahun 95. 95 berarti kurang lebih 30. Ya, berarti udah lumayan banyak juga ya. Sudah lumayan. Ya mungkin belum lahir kayaknya Viola ya. Udah lahir belum Viola? Belum lahir Pak. Belum lahir. Tapi Tahun sekarang 95. udah sama jadi host Pak. Udah sama ya. Jadi sama-sama dia jadi host. Udah Bapak, ketemu. sudah ketemu juga gitu kan. Itu untungnya sekarang ketemu Pak Dokter Akuntansi itu. Iya. Berarti di pajak itu kurang lebih sekitar 30 tahun ke atas Pak. Iya. Terus sekarang menjadi mengembangkan ilmunya dosen. Iya. Dosen di mana saja Pak sekarang Pak? Saat ini kebetulan Mengembangkan saya ilmu akuntansinya itu. Kebetulan saya saat ini dosen audit investigasi dan accounting forensik di Magister Akuntansi Unpad. Di Unpad. Universitas Pajajaran. Iya. Jadi itu materinya seputar apa? Seputar audit investigasi. Oh, audit. Ya, investigasi berarti yang biasanya audit yang Masalahnya kalau dengar yang diarahkan ke ini fraud gitu ya. Masalahnya kan kalau dengar investigasi itu betul. kan hati teh asa merinding gitu Ya, Pak. berarti Investigasi. audit yang sudah Bapak ada auditornya ya? Iya, auditor kebetulan Oh, ya. oke. Kebetulan saya ngajar itu. Terus Ngajar itu. ngajar juga di ini. Kan kita juga sama ngajar juga di kampus Iya. Purwakarta. Pura-pura nggak tahu aja. Terus kebetulan juga di Sama-sama di STIE iya, kan. jadi kebetulan di ini ngajar juga di alma mater Pak. Di Unsika. di Unpad karena ini Oh, alma Unpad. mater kan. Terus Iya. di STAN juga Di itu STAN. kan alma mater. Oke, iya. Dan kebetulan yang saat ini ya di Unsika Pak. Kenapa? Unsika. Nah, Jadi itu untuk membagi waktunya Pak. Pagi harus berangkat ke Jakarta, Ya. kantor pajak, Ya. kerja sampai hari Jumat. Jumat. Ya. Terus nanti ngajar sore. Mungkin Bapak masih diuntungkan karena saat itu ada COVID. Iya Pak, jadi meja memang karena ya sengsara membawa nikmat. Jadi ngajarnya bisa jarak jauh. Iya, sengsara kan membawa nikmat gitu. dan justru Coba kalau nggak ada COVID berarti Bapak itu ngajarnya kan ya ngajarnya paling hanya beberapa kampus ya, terpaksa. Gimana Iya. motornya seperti Iya. itu. Betul Pak. Ya, oke, udah jelas Pak Fitrausi ilmu-ilmu yang didapat. Jadi mudah-mudahan anak-anak itu anak SMP mau akuntansi minimal banyak uang menghitung ke sana. Iya. Tapi untuk peluang kerja, Pak, Peluang kerjanya sangat tinggi Pak. sangat tinggi. Semua kantor membutuhkan. Tidak ada kantor yang tidak butuh tidak ada bagian keuangannya. Oh, gitu, betul. Iya, betul. kalau kita lihat Ya. sebuah industri itu kan terdiri ditopang oleh dua sebenarnya Pak. Ya. Pertama keuangan, yang kedua operasional. Ya, Ya, operasional ya. dan keuangan. Keuangan. Jadi keuangan inilah adanya akuntansi. Oh, itu Gitu. kunci. Jadi dimanapun kita bekerja pasti ada bagian keuangan. Bagian keuangan. Jadi Iya. nggak usah takut. Oh, nggak usah takut. Sarjana akuntansi maupun Betul. lulusan SMK akuntansi nggak usah takut. Nggak usah takut. Oh, Justru sebenarnya dari sekarang Iya. jangan sampai peluang itu diambil oleh orang-orang di luar Purwakarta. Oh, gitu. Kita lihat di beberapa kawasan industri Kota Bukit Indah, Ya. Indo-TC dan lain sebagainya. Banyak accounting itu berasal dari luar. Oh. Ya, orang-orang dari Bandung, dari Jawa, dari Sumatera. Oh, saya pikir luar teh dari Belanda, dari Iya, Belanda, iya. dari apa masalahnya tadi kiblat dari akuntansi oh kan enggak. tadi. Ya, kebetulan Pak dari luar Oh. maksudnya kita kan menginginkan Ya. putra daerah lah ya. Putra daerah. Nah, makanya salah satu Pak niat saya untuk mengembangkan akuntansi dan membuat akuntansi itu mudah dan familiar di masyarakat. Ya saya juga pernah minta pendapat juga ke Bapak bahwa saya waktu di saat mau mendirikan Center of Nah, sekarang kan Accounting. sekarang kan Iya, istilahnya betul. jadi owner. Iya, jadi kebetulan saya mendirikan sebuah ini Kursus. lembaga pendidikan non formal. Ya, Kosta ya. Non formal, Kosta. Kosta itu singkatan dari Center of Science, Tax and Accounting. Jadi Oh. kita pusat pembinaan ilmu pajak dan akuntansi. Iya, iya. Gitu. Itu merupakan filantropi saya dan teman-teman doktor ilmu akuntansi Unpad untuk membuat akuntansi itu
dianggap mudah terlebih dahulu Iya. oleh Berarti- masyarakat Purwakarta. Oh, berarti kalau walaupun nggak lulus sarjana akuntansi, Ya. bisa ikut pelatihan. Betul Pak. Jadi gini, kalau Nggak, untuk itu menjadi gratis atau kumaha? oh ya, kita harus bayar lah Pak. Oh, bayar. Instrukturnya kan kita datangkan dari Jakarta Saya dan Bandung. Oh gitu. Ya, Saya jadi pikir kebetulan, gratis. jadi walaupun itu lembaga non formal, Ya. tapi kebetulan itu instrukturnya tuh malah doktor Pak. Ada 2 orang doktor yang mengajar di situ, Ya. ada 1 orang CPA, ya, Certified Public Accounting ASEAN CPA. Ya. Jadi tujuannya kita tuh bagian dari filantropinya kita atau kedermawanan sosialnya kita untuk mengembangkan akuntansi bagi putra daerah Purwakarta. Ya. Niat kita apa? Kita menginginkan putra daerah Purwakarta jadi tuan di rumahnya sendiri. Oh gitu. Setelah membuat kosta, Bapak kalau pensiun pengen nggak jadi apa, Bapak jadi bupati kayak naon gitu? Enggak Pak, kalau udah cukup lah. Kalau seandainya Oh, pensiun, sudah cukup. kalau pensiun nanti umur 60 kan Pak udah cukup lah. Oh, jadi Iya. nggak perlu Udah cukup, nyalonin, Pak. nggak Nggak. perlu nyalon bupati. jadi dosen aja, Pak. Jadi dosen Ya, saja. kalau jadi dosen itu kan jangan dilihat ya. honornya, jangan dilihat Iya. gajinya, Betul. tetapi ilmunya, Iya. ilmunya yang dikembangkan, yang diterima Iya. masyarakat lebih bermanfaat. Betul. Dan kemudahan saya belajar S1, S2, S3. Salah satu kemudahan itu mungkin saya rasa ya salah satu dari doa-doa mahasiswa-mahasiswa saya, Pak. Ya, Dan saya sangat meyakini itu gitu. saya setuju, Pak. Jadi intinya doa, kalau makanya kata Pak Ustadz dulu kan ada baligu ani walau ayah. Sampaikan. Nah, itu kan ingat itu Iya, betul. kata Pak Ustadz kita. Iya. Sampaikan apa yang Anda tahu walaupun satu ayat. Tapi kalau belajar pembukuan, akuntansinya Iya. bisa sampai sekian ini dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu kan bisa lebih Iya. ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Boleh, Pak. sudah cukup, tapi ke depan itu harus diagendakan, Pak. Contohnya bagaimana cara menyusun Boleh? supaya jadi sarjana lebih cepat Betul. dengan sistem akuntansi. Oke. Jadi jangan sampai istilahnya itu untuk agenda Betul. berikutnya. Kalau ini Pak sebagai penutup mungkin ya. Ya, sebagai Kalau penutup untuk menjadi sarjana akuntansi, Ya, memang butuh waktu 4 tahun. 4 tahun. Tapi untuk menjadi orang yang paham dan terampil dalam bidang akuntansi bisa 4 bulan. Tapi kalau untuk menyusun skripsi akuntansi, nah eta yang perlu menyusun skripsi akuntansi Iya. itu selesai berapa lama? Nah itu kan, Ya, itu. berarti nanti harus ada strategi, Pak, Ya. kepada mahasiswa supaya bagaimana cara menyusun akuntansi dengan baik. Ya. Jadi pasti nanti pasti lulus kan seperti itu. Siap. Ya, ada Pak mungkin mahasiswanya pernah nggak lulus gitu? Oh, ada lah. Ada. Nah, ya udah nanti dilanjutin berikutnya ya Pak ya. Siap. Oke, nanti silakan nanti ditunggu berikutnya. Iya. Sebagai Terima kasih. penutupnya nih Pak, Ya. coba berikan tips and triknya untuk bagi pemuda-pemuda di Indonesia ini agar hatinya itu tergerak gitu untuk menyukai, mencintai dan kepada akuntansi. Ya. Gila. Yang pertama, hilangkan image itu. Hmm. Image bahwa akuntansi itu sulit. Hilangkan email. Ya, Terus hilangkan berikutnya? image bahwa akuntansi itu sulit. Terus yakinkan pada diri bahwa akuntansi itu bagian dari ilmu sosial. Yakinkan diri. Ya, Terus yakin. berikutnya ada lagi? Yakinkan diri bahwa akuntansi itu adalah bagian dari ilmu sosial. Dan yakinkan lagi bahwa dan kita percaya bahwa akuntansi itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita hindarkan. Gitu. Ada 3 trik Ya. untuk supaya menjadi sukses menjadi orang Ya, akuntan. hilangkan image-nya, Ya. ya. Terus yakinkan diri bahwa Yakinkan akuntansi diri. itu gampang Ya. karena itu bagian dari ilmu sosial. Ya. Terus yang ketiga, kita yakin dalam setiap kehidupan sosial kita tidak akan mungkin lepas dari akuntansi. Iya. Oke. Baik nih teman-teman, untuk yang mau mencoba dan tergerak hatinya untuk bisa menyukai akuntansi, bisa nih masuk ke lembaga yang telah didirikan, Kosta. ya Kosta yang Iya, telah didirikan Kosta. oleh Bapak Dokter Yosi ini ya Iya. Pak ya. Ya. Nah terima tempatnya kasih. teh di mana? Oh iya tempatnya di mana Pak? Di Kaum. Di Kaum, Di di samping alun-alun di ya. alun-alun di samping Ya. di Ada samping namanya Yordan. Kosta. Oh Ya, ya, ya. nah guys, jadi nanti yang untuk mau mencoba ya masuk ke lembaga yang telah didirikan oleh Bapak Dokter Yosi ini, silahkan langsung datang ke Kaum di alun-alun ya, Iya, Jalan samping Mr. Jordan. Kusumatmaja. Nah, iya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Dokter Yosi yang telah menyempatkan pada hari ini atas waktunya. Ya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Viola. Terima kasih Pak Mafur, Pak Kepala